ketik e-learning di URL, akan muncul tampilan seperti ini. Ketikkan akun portal Bapak Ibu masing-masing. Username dan password sama dengan yang Bapak Ibu gunakan di portal akademik. Kemudian login, akan muncul tampilan seperti ini. Di tampilan Bapak Ibu semua masing-masing akan seperti ini, dan akan muncul list mata kuliah yang Bapak Ibu bina di semester ini. Nama mata kuliah itu berwarna merah. Itu menandakan mata kuliah yang sedang dibina di semester ini. Sedangkan di bagian bawah, Bapak Ibu akan menemukan mata kuliah yang sudah berwarna abu-abu. Itu pertanda mata kuliah di semester sebelumnya. Oke, pilih salah satu mata kuliah yang ingin kita kembangkan kontennya. Tampilannya akan seperti ini. Jadi jika Bapak Ibu belum mengisi konten e-learning, tampilannya akan seperti ini. Namun sebelum kita mengisi konten, ada baiknya kita melihat contoh yang sudah ada. Saya ingin menampilkan konten-konten yang sudah saya kembangkan sebelumnya di beberapa mata kuliah. Ini contoh yang pertama. Ini di mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Di bagian awal saya menyajikan header. Selamat datang di mata kuliah yang saya bina. Kemudian ada deskripsi mata kuliah untuk selama 1 semester. Kemudian ada capaian pembelajaran. Baru masuk ke pertemuan. Jadi sesuai dengan aturan rektor, pertemuan itu sudah kita isi sampai 16 kali pertemuan. Contoh seperti ini pertemuan pertama. Seperti ini sajiannya, ada video, ada lembar pengamatan, tempat pengiriman tugas, diskusi, kuis, dan lain sebagainya. Ini tampilan untuk materi pertemuan kedua dan ketiga, dan video-video atau konten-konten yang ada di dalamnya. Ini pertemuan 4, 5, 6, 7, sampai pertemuan 16, yaitu UAS. Kenapa di sini UAS dan UTS tidak diisi? Karena sesuai aturan rektor, jika kita sudah menerapkan 50% maksimal pertemuan tatap muka dan 50% e-learning, itu berarti UTS dan UAS wajib diselenggarakan di kelas. Oke, contoh berikutnya di mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Formatnya hampir sama yang saya kembangkan dengan mata kuliah sebelumnya. Bagian pertama ada header untuk selamat datang, agar sedikit lebih menarik bagi mahasiswa. Kemudian pertemuan 1 beserta dengan aktivitas mahasiswa. Pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, sampai pertemuan 16. Ya, jadi kita harus melengkapi seluruh materi untuk pelaksanaan e-learning. Ini juga contoh di mata kuliah yang lain. Jadi rata-rata saya menggunakan header semacam ini untuk agar lebih menarik. Oke. Jadi pada video ini saya akan membimbing, membantu, mentutorialkan bagaimana mengisi konten-konten yang ada pada learning agar meskipun mahasiswa tidak datang ke kampus, mereka masih bisa belajar di mana saja dan kapan saja.
Kita kembali ke tampilan yang Bapak Ibu miliki, tampilan seperti ini. Jadi untuk bisa diisi, Bapak Ibu perlu klik Turn Editing On. Ya, diklik. Dia akan berubah seperti ini. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama itu bagian umum. Biasanya ini akan kita sampaikan deskripsi umum mata kuliah selama 1 semester. Kemudian di sini akan kita munculkan capaian pembelajaran. Kalau kita perhatikan contoh-contoh yang sudah ada ini, itu lengkap sampai 16 kali pertemuan, ada banyak tempat yang terisi. Jadi tempat itu juga bisa kita sediakan di seksi yang Bapak Ibu miliki, yaitu dengan mengklik tanda tambah di pojok kanan bawah. Di sini kita bisa klik tanda tambah ini, dia akan bertambah 1 box lagi, tambahkan sampai pertemuan 16. Atau mungkin untuk saat seperti ini kita hanya menambahkan sesuai dengan kebutuhan bekerja dari rumah, ya Bapak Ibu cukup tambahkan beberapa saja. Ini diteruskan sampai pertemuan 16. Jadi saya sarankan satu box ini, satu kotak ini untuk 1 kali pertemuan. Kenapa untuk 1 kali pertemuan? Lebih mempermudah kita untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pertemuan terkait. Contoh, misal ini kita rancang untuk pertemuan 1, hilangkan tanda centang, baru bisa diganti judulnya pertemuan 1. Simpan. Yang ini kita ganti menjadi pertemuan 2. Caranya dengan mengklik icon tangan ini, di situ tertulis Edit Summary. Bisa kita kasih judul pertemuan 2. Simpan. Silakan Bapak Ibu lanjutkan sampai pertemuan 16. Jadi saya ingin mencontohkan ketika satu kotak ini untuk 1 kali pertemuan, kita tinggal mencentang mata. Kita tinggal klik mata. Jadi ketika pertemuan itu belum berlangsung, kita bisa pejamkan mata. Pada saat mata ini terpejam, itu artinya mahasiswa tidak bisa melihat konten yang kita miliki. Jadi kita bisa atur sampai pertemuan 16, semua mata dipejamkan. Jadi pada saat kita akan kuliah pertemuan kedua, baru kita aktifkan matanya. Jadi ketika mata yang terbuka, baru mahasiswa bisa melihat pertemuan 2. Oke. Itu saran dari saya, 1 kotak ini untuk 1 kali pertemuan, karena dalam 1 kotak ini kita bisa melakukan banyak hal. Termasuk nanti menambahkan diskusi, chatting, pengiriman tugas, pengiriman file, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke bagian atas. Bagian umum ini bisa kita ganti dengan deskripsi mata kuliah secara keseluruhan. Deskripsi mata kuliah. Tuliskan deskripsi mata kuliah selama 1 semester. Kemudian simpan. Tampilan akan berubah seperti itu. Kemudian bagian ini kita ganti dengan capaian pembelajaran selama 1 semester dengan cara mengklik ikon tangan. Kita ganti judulnya menjadi capaian pembelajaran atau learning outcome juga boleh. Setelah mempelajari mata
kuliah ini mahasiswa bisa melakukan apa. Jadi ini untuk 1 semester, kemudian disimpan. Jika tadi saya di capaian pembelajaran melampirkan silabus, Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Caranya dengan mengklik Add an Activity or Resources di box capaian pembelajaran. Klik saja ini, akan muncul fitur-fitur yang ditawarkan oleh Moodle. Ada 2 pengelompokan, yang pertama berupa aktivitas, yang kedua berupa sumber-sumber dari dosen. Jadi untuk silabus itu dikelompokkan menjadi sumber, itu bisa berupa file, diklik file, kemudian di add, tulis di sini silabus. Kita berikan instruksi kepada mahasiswa, silahkan download dan dipedomani untuk semester ini. Selanjutnya, add file, cari di mana Bapak Ibu menyimpan filenya. Open. Kemudian kasih nama silabus, upload. Setelah diupload akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal save and return to course. Silabusnya sudah muncul sebagai lampiran di capaian pembelajaran. Oke, kemudian kita lanjut ke mengisi pertemuan. Saya akan jelaskan bagaimana mengisi 1 kali pertemuan. Pada dasarnya akan sama untuk mengisi ke pertemuan selanjutnya. Yang perlu kita ketahui adalah pembelajaran daring dalam 1 kali pertemuan mencakup beberapa komponen. Ini adalah komponen-komponen minimal. Ini adalah komponen minimal dalam 1 kali pertemuan. Jadi, tidak cukup hanya dengan mengirimkan file tugas, tidak cukup hanya dengan mengirimkan PPT atau bahan lainnya, kemudian dilepas. Yang perlu ada itu adalah interaksi. Jadi untuk membentuk interaksi itu, kita butuh deskripsi topik, supaya mahasiswa juga bisa mengkaitkan apa yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari dengan topik yang akan kita bahas. Kemudian poin kedua, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini adalah capaian pembelajaran per pertemuan. Sama halnya dengan kita menyampaikan tujuan pembelajaran seperti di pertemuan tatap muka. Kemudian baru kita berikan materi. Materi ini bukan kita memaparkan materi sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana membuat skenario agar mahasiswa melakukan sesuatu. Jadi kita di sini tidak transfer pengetahuan, tidak mengirimkan file bahan ajar kita ataupun PowerPoint dan bahan ajar berbentuk lain,
tapi bagaimana kita membuat skenario. Kemudian baru kita rangkum materi per pertemuan, kita sediakan forum diskusi, kita lakukan tes formatif, kita berikan penugasan, dan terakhir jangan lupa referensi terkait dengan topik yang dibahas pada pertemuan itu. Oke, kita kembali ke halaman e-learning. Jadi, komponen minimal itu harus ada dalam satu kali pertemuan. Misal ini di pertemuan pertama yang saya coba implementasikan. Pertama, deskripsi topik, konsep dasar pembelajaran PAI. Kemudian capaian pembelajaran, apa yang harus mereka kuasai untuk pertemuan pertama. Kemudian ada materi, kemudian ada rangkuman, diskusi atau forum, tes formatif, tugas, dan referensi. Yang jelas semua komponen ini harus ada. Jadi kita kembali ke halaman e-learning yang masih kosong. Untuk mengisi konten tersebut, kita bisa mengklik icon tangan ini, edit summary. Ini halaman yang muncul ketika kita klik edit summary. Ya, ada icon-icon yang biasa yang kita gunakan di Word. Itu juga berlaku sama di sini, bisa kita manfaatkan. Oke, di sini kita ketik dulu semua komponen minimal yang harus ada. Ada deskripsi topik, ada capaian pembelajaran, materi, rangkuman, diskusi, tes, tugas, dan referensi. Bapak Ibu juga bisa merubah tampilan, menebalkan, ataupun merubah warna. Oke. Selanjutnya baru kita jabarkan per masing-masing komponen. Misalnya di deskripsi topik, agar komponen ini menjadi berbeda atau menjadi perhatian bagi pengguna e-learning, kita bisa membedakan antara judul komponen dengan konten. Misal judul komponen berwarna ini, kita pilih warna otomatis atau hitam untuk deskripsi isi dari deskripsi topik. Misalnya, pada topik yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah, Bapak Ibu bisa lanjutkan. Kemudian di bagian capaian pembelajaran kita juga bisa menyampaikan agak lebih leluasa, jangan terlalu kaku. Kemudian baru kita masuk ke bagian materi. Jadi perlu diingatkan lagi, di sini kita tidak mengirimkan file utuh, tapi bagaimana membuat skenario agar mereka melakukan sesuatu. Contoh, ini saya sudah mengupayakan mereka melakukan sesuatu dengan menyajikan sebuah video. Di penyajian materi yang saya lakukan, setelah membicarakan esensi teori belajar dan pembelajaran di kelas dan membaca bahan ajar cetak, silakan saudara mahasiswa mengamati video berikut untuk membedakan mana kegiatan belajar dan kegiatan pembelajaran. Kemudian, tulislah mana dari kegiatan pada video tersebut yang termasuk pada kegiatan belajar dan mana pula kegiatan pembelajaran. Jadi di sini bentuk interaksinya adalah mereka mengamati video. Berarti mereka mengamati, kemudian menganalisis apa-apa saja konten dari video terkait dengan materi yang sudah mereka baca,
atau mungkin materi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Setelah mereka mengamati video, selanjutnya apa? Berarti jangan menggantung tugasnya sampai di mengamati video. Tentu kita lanjutkan dengan mereka menganalisis video. Kalau di sini lebih kepada membedakan antara kegiatan belajar dan kegiatan pembelajaran. Artinya ketika kita meminta mereka mengamati video, sediakan videonya. Selanjutnya ketika kita minta mereka menelaah video atau kegiatan tertentu, berarti kita sediakan lembar pengamatan. Oke, sekarang bagaimana cara memasukkan video? Ini kembali kita ke materi. Jadi kembali kita ke halaman bagaimana mengupload konten. Misalnya di sini Bapak Ibu minta mereka mengamati video. Silakan amati video berikut ini. Ketik video, kemudian di blok. Pada saat kata itu di blok akan muncul, pada saat kata video di blok akan muncul tanda rantai aktif. Kita klik yang pertama. Tampilan Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Klik yang bagian pop-up tab-nya, checklist, dan kemudian kita perlu mengisi box ini dengan URL video. Jadi jika Bapak Ibu punya video, file video, sebaiknya itu diupload ke YouTube dan kirimkan linknya di sini, agar tidak membebankan server e-learning kita. Kemudian jadi kita butuh URL dari video yang relevan dengan konten yang sedang dibahas oleh mahasiswa. Berarti kita temukan dulu video, misalnya video tentang belajar dan pembelajaran. Bapak Ibu hanya butuh link dari video yang dituju. Kalau videonya sudah pasti, Bapak tinggal klik copy link dan location, atau kalau ingin memastikan, putar dulu videonya apakah memang benar-benar relevan dengan konten yang sedang dibahas. Tinggal di copy URL-nya, kita pastekan di sini. Setelah itu insert, simpan. Inilah tampilan video setelah link tadi kita simpan. Setelah videonya tersimpan, jangan lupa tindak lanjut dari video tersebut. Kalau tadinya kita minta mereka mengamati video dan mereka mengamatinya, selanjutnya apa? Misalnya mereka menganalisis, jadi kita buatkan perintahnya di sini. Analisislah komponen pembelajaran yang ada pada video tersebut. Kemudian tuliskan atau klasifikasikan berdasarkan teori yang saudara ketahui. Kita simpan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi akan muncul perintah untuk mereka mengamati. Ini videonya.
Kemudian ada kegiatan tindak lanjut, yaitu menganalisis video yang tadinya muncul, kemudian tuliskan atau klasifikasikan berdasarkan teori yang mereka ketahui. Selanjutnya, jika mungkin Bapak Ibu melakukan penyajian gambar, klik icon Add Image yang bergambar pohon ini, klik. Bapak Ibu diminta untuk mencari di mana Bapak Ibu menyimpan file foto yang ingin di-upload. Cari di mana Bapak Ibu menyimpan filenya. Kalau sudah, open. Kemudian klik upload this file. Tampilan akan seperti ini. Jika terlalu besar, Bapak Ibu bisa men-settingnya di ukuran gambar di sini. Tapi dengan pixel 500 x 200 ini cukup. Ya, diperkecil ketika tampilannya atau ukurannya sampai 1000. Tapi kalau 500 itu cukup. Setelah kita setting, baru di insert. Oke, dia akan muncul di halaman. Untuk melihat tampilan di e-learning kita, coba disimpan dulu. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi kita bisa mendukung kegiatan belajar mereka dengan berbagai gambar dan video. Atau mungkin Bapak Ibu ingin melingkan dengan artikel yang sudah dipublish di jurnal tanpa kita mendownload atau mengupload file di sini. Contohnya adalah dengan mencari terlebih dahulu link artikel yang ingin kita sajikan ke mahasiswa. Misalnya artikel itu di jurnal EduTech. Nah, kita sudah baca artikelnya dan itu sesuai dengan topik yang sedang kita bahas. Bapak Ibu bisa copy link ini. Kemudian kita kembali ke halaman e-learning. Kemudian untuk mengedit atau menambahkan link itu di bawah gambar yang tadi kita masukkan. Seperti yang dilakukan sebelumnya, klik Edit Summary. Misal kita tuliskan deskripsi untuk pengantar ke link. Untuk memahami materi ini, saudara juga dapat membaca artikel berikut ini. Buat dalam kurung, klik di sini. Kemudian di blok, klik tanda rantai. Di sini ada 4 tab. Bapak Ibu bisa ambil yang pop up. Karena ketika mereka klik pop up, halaman e-learning yang mereka buka tidak akan hilang. Akan muncul pop up baru. Klik pop up. Klik box yang pertama. Pastekan URL yang tadi kita copy, kemudian insert. Dia akan berubah menjadi warna biru, itu artinya teks kita sudah terlink dengan artikel yang kita maksud. Kita juga bisa berikan simulasi kepada siswa
Kita juga bisa berikan instruksi lain kepada mahasiswa, misalnya saudara dapat menemukan artikel relevan di jurnal lain untuk meningkatkan pemahaman saudara. Akan kita simpan. Inilah tampilannya. Jadi ini link tadi yang kita pindahkan. Kalau tandanya sudah seperti ini, itu sudah bisa link dengan artikel yang tadi kita kirimkan. Mari kita tes. Mari kita tes, coba diklik. Ini adalah halaman yang dimaksud dari link tadi yang dikopikan. Oke. Kegiatan lain yang juga berpotensi untuk mereka terlibat aktif dalam pembelajaran e-learning adalah melakukan diskusi. Jadi, biasanya kita akan menambahkan forum diskusi itu dengan add activity and resource, tetapi sebelumnya mesti kita arahkan dulu di bagian materi. Jadi tidak tiba-tiba muncul saja forum untuk berdiskusi, tapi ada pengantar dari dosen. Oke, kita kembali. Ke halaman edit summary untuk menambahkan perintah ke mahasiswa untuk melakukan diskusi berdasarkan artikel dan pemahaman saudara terkait konsep belajar dan pembelajaran. Silahkan diskusikan hal menarik yang saudara temukan. Diskusi dapat dilakukan pada forum diskusi pertemuan 1. Oke, kalau jika ada perintah seperti ini, baru kita sediakan tempat untuk berdiskusi. Atau mungkin juga diberikan tenggat waktu, misalnya saudara dapat mengikuti dari tanggal 25 Maret 2020 sampai 30 Maret 2020 jam 23.55 WIB agar mereka mengetahui deadline dari masa diskusi. Coba disimpan.